Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jalan-jalan, kali ini kita akan jalan-jalan di daerah Mojokerto lagi, tepatnya di Patung Buddha Tidur atau Mahawihara yang ada di Mojokerto. Ini tempat parkirnya seperti ini, dan kebetulan kita parkir di bawah pohon maja. Ya, bagi yang belum tahu tentang buah maja atau pohon maja, ya seperti inilah ya. Ya. Ini mainan saya pada saat masih SD dulu, ya kita lempar-lempar karena dulu masih banyak dan sekarang sudah mulai agak langka. Inilah cikal bakal, kemudian kenapa tempat ini disebut sebagai Majapahit, karena buah maja ini kalau dimakan rasanya pahit, padahal menyegarkan kelihatannya seperti buah jeruk Bali. Oke, yuk kita masuk ke lokasi. Nanti aja kita ke tempat oleh-olehnya, kita ke sana dulu. Ya, dari tempat parkir menuju ke lokasinya lumayan ya. Kalau dulu kan langsung bisa masuk. Oke, yuk kita skip dulu. Ya, kita sudah berada di depan pintu masuk. Kalau dulu kita bisa masuk situ ya. Sekarang ada pintu masuk tersendiri. Yuk. Coba. Apakah kena tiket? Ya. Oh iya, kena tiket 5.000. Oke. Nah, ini tiketnya. Yuk kita masuk. Ya, namanya juga Mahawihara. Jadi wihara yang sangat besar. Dulu saat saya SD, SMP, SMA kita sering main-main ke sini. Kita ke sini sih nggak mau sembayang ya, cuma kita mau lihat-lihat aja tempat sembayangnya orang Buddha. Yuk kita masuk. Tuh nggak tahu gedung apa. Karena tujuan utamanya adalah kita melihat patung Buddha yang sedang tidur. Kebetulan juga kalau dulu di dalam patung Buddha itu ada lorongnya sehingga kita bisa masuk lihat-lihat di dalam. Nggak tahu apakah sekarang masih bisa. Ya, nuansa Buddhanya terasa. Ini. Ya. Lumayan teduh tempatnya, nyaman untuk bersembayang. Nah itu patungnya, dan patungnya besar. Kemungkinan ini hanya satu-satunya di Indonesia ya. Di sini terdapat warung-warung dan mungkin juga kantin. Ya, sekali lagi tempatnya nyaman, teduh, cocok untuk sembayang. Oh, ternyata tidak boleh masuk sekarang. Dulu masih boleh masuk. Oke, cukup foto-foto di sini aja. Masuk. Di dalam itu masih luas sekali, itu seperti kita masuk dalam gua. Kalau dulu zaman saya SD, SMP, SMA ya tanpa tiket, sekarang sudah ada tiketnya. Oke, kita skip dulu, nanti kalau ada sesuatu yang menarik kita shoot lagi. Oke, kita sekarang mau melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain. Kita keluar dulu sembari kita lewat jalur yang lain, tidak lewat jalur masuknya tadi. Ya, ini mungkin area kantinnya juga ya. Itu ada patung Gajah Mada. Ini tempat-tempat peribadatan yang ya saya kurang tahu dan juga nggak pengen tahu fungsinya untuk apa. Ya,
Entah kenapa para sejarawan kemudian menggambarkan Gajah Mada mempunyai wajah seperti itu. Ini sumpah palapanya. Sumpah Gajah Mada untuk tidak makan buah palapa sebelum dia bisa menyatukan Nusantara. Yuk kita berjalan keluar. Habis itu kita ke tempat yang lain. Enggak. Itu ada pohon yang, oh itu pohon palem. Kemudian ada tanaman merambat. Keren. Pengunjungnya lumayan banyak. Nah, apalagi ini pas musim liburan, jadi ya ramai. Oke, kita menuju ke pintu gerbang. Oke, kita skip dulu aja, nanti kita lanjutkan jika sudah sampai di tempat yang lain, di destinasi yang lain. Kita sudah sampai di tempat parkir, dan di dekat tempat parkir ada ini souvenir ya. Souvenirnya ini berupa, nah ini gantungan kunci, kita tidur. Yang seharga Rp5.000. 5.000-an. Ini no. Candi Bujang. Bujang. Candi Bajang Ratu ini tepatnya. Candi-candi. Candi Perahu. Nah ini semuanya harganya 5.000-an. Ya yang ini 5.000. Ya 5.000, yang kayak ini 10. Yang ini 15. Yang 10.000. Ya seperti ini ya souvenir-souvenirnya. Oke, nanti bisa ya, yang agak lebih besar lagi ini. Dari Kuningan semuanya, termasuk patung-patung Buddha, ada keris ya, dan sebagainya. Ada manisan juga nih. Manisan. Manisan khas untuk daerah dari Mojokerto. Itu juga kalau menginginkan kaos-kaos ya. Oke, yuk kita mungkin coba beli satu yang candi aja ya. Bajang Ratu, Gapura Bajang Ratu, Candi Perahu. Oke. Kita tidur kayak 3 macam kesini kan. Ya. Oke, beli satu aja yang Bajang Ratu, Bu. Sobat jalan-jalan, destinasi kita selanjutnya adalah Candi Wates Umpak, yang beberapa saat yang lalu baru aja diekskavasi. Oke, yuk kita lihat bagaimana itu ya. Candi Wates Umpak. Ya seperti ini kondisinya ya. Sudah sangat-sangat jauh dari kata utuh. Ya ini masih ditutup dengan terpal biar enggak lebih parah lagi kerusakannya. Dan ini ya. Ini masih kita bisa lihat relief-reliefnya ya. Sulur-sulurnya. Beberapa bulan yang lalu kebetulan saya mengikuti sebuah channel YouTube. Saat itu ini masih berupa gundukan aja ya, gundukan yang ternyata setelah digali ya, ternyata ada struktur bata merah seperti ini ya. Kelihatan sekali struktur bata merahnya masih sangat rapat, karena dulu memang saat pembuatannya adalah dengan cara digosok antar batu bata dengan batu bata ya, keren. Oke. Nah, seperti ini, dan kelihatannya di bawah struktur batu bata itu kok sudah tanah ya, tadi sudah mengambang. Nah di bawah sini pun masih banyak terdapat batu-batu bata merah kuno. Kemudian di atas ini ada
bangunan, apakah bener-bener ini kuburan atau apa. Ini apakah lumpang, apakah pipisan ya. Itu lumpang yang sudah hancur. Ini batu batanya ya, besar sekali. Itu bata khas zaman kerajaan Majapahit. Nah, ini mungkin juga sempat digali dan kebetulan nggak menemukan apa-apa di sini. Ini juga ada struktur. Nah, ini. Ya. Nah, apakah ini makam atau semacam bangunan yang digunakan untuk menyamarkan bangunan di bawahnya biar tidak dirusak ya. Karena kalau di atas itu dikasih semacam makam, itu biasanya kesan yang ada adalah angker, sehingga orang tidak berani untuk merusaknya. Dan terlihat di sini ada tumpukan-tumpukan batu bata. Apakah ini bagian dari struktur yang ada di situ atau gimana, kurang tahu. Ya. Di sebelah sini. Nah. Nah, di sebelah sini ada struktur lagi, apakah ini berupa pagar? Nah, apakah ini berupa pagar dari bangunan yang ada di sana, bangunan utama, atau gimana? Ini strukturnya. Ya, mudah-mudahan pihak BPJB Jatim segera memperluas lagi area ekskavasinya sehingga bisa makin terlihat bentuknya. Ya, ini juga ini struktur batu-batu yang sudah tidak beraturan. Ini juga harus disangga dengan besi biar enggak runtuh ya. Dan ini batu-batu ini biasanya digunakan oleh orang-orang zaman dulu untuk lantainya, untuk alasnya. Kalau sekarang kita udah pakai keramik ya, tegel atau semen, zaman dulu pakai itu. Nah, ini ya. Ya, mudah-mudahan segera dilanjutkan ekskavasinya sehingga semakin bisa terlihat bentuknya zaman dulu. Oke, sampai di sini aja dulu, nanti kita ke tempat-tempat bersejarah yang lain. Dan ini adalah salah satu bukti kebesaran bangsa kita dulu ya. Nenek moyang kita dulu adalah bangsa yang besar, terbukti dengan peninggalan-peninggalannya yang sudah wow ya. Oke. Sobat jalan-jalan, kita sekarang sudah berada di daerah sekitar situs Ngemekan yang beberapa saat yang lalu juga selain ditemukan bangunan candi juga ditemukan prasasti. Ya, tadi kita sempat berputar-putar karena ternyata Google Map tidak mampu membaca jalannya yang ke sini. Akhirnya alhamdulillah setelah kita berulang kali putar-putar dan dapat, yuk kita turun. Ya, seperti ini ya jalannya. Wow. Nah, ini sebelum sampai ke sana kita disambut oleh parit ya. Sebenarnya ini bukan parit karena ini hasil dari evakuasi di mana ditemukan bangunan struktur bata kuno yang diduga adalah pagar dari candi. Nah, candinya seperti apa? Seperti ini. Nah, di sini ada 2 atau 3. Kemungkinan ini adalah candi Perwara atau candi pengiring ya. Ada 1 dan di sini ada 2 dan 3. Candi utamanya di sini. Nah, candi utamanya. Nah, terlihat ini masih baru. Maksudnya baru itu tadinya kemungkinan tertimbun, dan yang sudah terbuka adalah ini karena banyak terdapat lumut.
Jadi kemungkinan dulu yang terlihat adalah ini. Sebenarnya sebelah sini nggak terlihat, sebelah sini nggak terlihat. Setelah diekskavasi hasilnya seperti ini. Ya ini. Ya, yuk kita putar. Ya. Ya. Ini. Nah, kemungkinan dulu yang berlumut ini adalah yang bangunan yang sudah terlihat lama ya. Nah, setelah diekskavasi itu. Kemudian di sekitar sana itu bisa kita lihat ada parit ya. Ya, parit itu adalah juga hasil ekskavasi. Di sana juga banyak terdapat struktur bata kuno yang diduga merupakan adalah pagar dari candi ini. Ya, mudah-mudahan segera diadakan ekskavasi selanjutnya sehingga bisa diketahui ini candi apa, fungsinya apa. Dan memang sudah hampir bisa dipastikan bahwa candi ini adalah peninggalan bukan dari kerajaan Majapahit tapi dari kerajaan Medang, yakni Empu Sindok, dibangun pada masa Empu Sindok. Ya. Nah, di sini kalau saya lihat di YouTube teman-teman yang terdahulu itu kemungkinan ditemukan prasastinya di sini ya. Di sini. Kemudian di sini ada sumuran. Nah, ini dalam banget ya sumuran ini. Di dalam situ biasanya kita bisa mendapatkan peripih. Di dalam peripih itu biasanya terdapat emas dan lain sebagainya yang sudah dijarah oleh orang. Setiap candi, khususnya candi Hindu itu selalu terdapat sumuran dan di dalam sumuran pasti ada peripih. Karena sebagai salah satu syarat untuk mendirikan sebuah tempat pemujaan, sebuah tempat untuk sembahyang dan lain sebagainya. Dan pasti di situ ada emas, gitu ya. Sehingga penjarahan selalu ada. Oke, coba kita bismillah. Mudah-mudahan diperbolehkan untuk kita lihat agak dalam lagi ya. Saya lepas alas kaki tadi. Ini tempat orang sembahyang ya. Dalam banget dan terdapat air di situ. Dalam banget ya, seperti ini ya. Dan konon ini dulu adalah berupa gundukan dan dianggap angker oleh masyarakat sekitar sehingga tidak dijamah. Tapi setelah lambat laun akhirnya diketahui bahwa ada bangunan di sini. Dan sekali lagi ini adalah dibangun zaman Empu Sindok atau Kerajaan Medang. Empu Sindok adalah raja terakhir dari Kerajaan Medang yang memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kemudian Empu Sindok mempunyai 2 orang anak dan kemudian dipecah jadi 2, Jenggala dan Panjalu. Biar tidak terjadi perebutan kekuasaan maka dikasih pembatas. Pembatasnya kemudian dikasih kutukan atau mantra dari Empu Barada. Dan kutukan itu akhirnya kemudian dimentahkan oleh Raja Kertanegara dari Singasari. Oke, seperti itu. Saya skip dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang pasti dengan bangunan-bangunan yang kita lihat tadi menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dulunya adalah bangsa yang besar. Dan sudah saatnya bangsa Indonesia kembali menjadi bangsa yang besar dan berjaya di dunia. Demikian, terima kasih sudah menemani kami jalan-jalan. Sampai jumpa di episode jalan-jalan kita yang lain. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.